Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini kita bahas seputar ya desa lapangan. Desa lapangan datang ke rumah membawa RT. Dan tidak hanya itu ya bro, desa lapangan juga yang ini katanya desa lapangan dari Pintar ini ya naginya berkoordinasi kepada RT setempat. Nah, ini perlu kalian perhatikan baik-baik agar kalian paham dan mengerti. Dan juga tidak hanya itu, nanti gua akan berikan solusi dan juga edukasinya tentang desa lapangan dari pinjaman on legal datang ke rumah ya. Nah, sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, seperti biasanya di sini bagi teman-teman yang baru saja bergabung di dalam channel YouTube Tulis Pinjol, silakan kalian bantu supportnya dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya. Dan juga bagi teman-teman yang saat ini belum bergabung ataupun belum join di dalam grup Telegram gua, silakan kalian gabung saja dengan cara klik linknya yang ada di deskripsi. Ya, sebelum gue melanjutkan videonya, di sini juga akan gue berikan informasi sedikit ya bagi teman-teman tentang desa lapangan dari Kredit Pintar. Ya, karena banyak banget tuh ya setelah gue upload video tentang desa lapangan, pasti banyak pertanyaan dari subscriber ataupun dari pengikut media Tulis Pinjol. Dia menanyakan, bang, desa lapangannya kalau pinjol ini ada gak sih di daerah aku? Misalkan di daerah Surabaya ataupun daerah Kalimantan ataupun daerah Jawa Barat ataupun daerah lainnya. Itu sering banget ditanyakan, ada gak sih desa lapangannya di daerah aku ini? Nah, bagi teman-teman yang saat ini memang telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online Kredit Pintar, tentunya ya ini desanya sudah merata. Sudah merata. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Karena di dalam grup Telegram gue itu ya banyak orang dari suku, ras, agama, dan juga dari provinsi manapun ada bergabung di sana. Jadi mereka saling sharing, saling memberikan informasi, dan juga saling menguatkan mental. Ya, jadi banyak dari dulu juga dari wilayah di luar Jabodetabek itu mereka didatangi desa lapangannya. Jadi teman-teman gak usah lagi tanyakan, kak, daerahku ini ada gak sih desa lapangannya di Pintar? Ya, kayak gitu. Jangan tanyakan lagi, tentunya pasti ada. Walaupun nanti ke depannya kalian belum didatangi desa lapangannya, kalian jangan mengatakan, wah ini hoax, wah ini bohongan. Ya, jangan seperti itu. Berarti kalian itu adalah orang yang sedang beruntung. Artinya kalian beruntung dalam artian kalian belum didatangi desa lapangan. Jadi bagi teman-teman jangan bangga dulu, jangan sombong dulu ketika kalian tidak didatangi desa lapangan. Semua itu baik lagi dengan keberuntungan kalau kalian memang nggak didatangi desa lapangan. Ya, itulah tadi informasi yang gue sudah sampaikan, yaitu membahas ya info desa lapangan dari Pintar. Nah, kita lanjut ke topiknya, yaitu desa lapangan dari pinjaman online yang katanya ini dari pinjol Kredit Pintar. Ini desa lapangan datang membawa RT ataupun ya berkoordinasi kepada RT setempatnya. Nah, ini sangat manfaat kali ya kalau gua berikan infonya ataupun memberikan edukasinya ataupun pemahaman dalam dunia pinjaman online, terutama dalam desa lapangan dari pinjaman online kalau dia naginya tuh seperti apa. Nah, di sini gua akan menampilkan sebuah gambar di sini ya. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Itu laporan dari salah satu anggota grup Telegram. Itu dia mengatakan dia katanya mau didatengin desa lapangan, dan ini adalah contoh orang yang telat bayar dan dilakukan penagihan membawa RT setempat. Sebenarnya foto tersebut benar atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ini adalah foto bohongan. Artinya desa ini ya mengambil ataupun mendownload gambar ini di dalam internet, lalu gambar ini dimanfaatkan untuk nagih utang kepada nasabah yang saat ini memang telat bayar ataupun gagal bayar. Ya, seperti itu. Mereka memanfaatkan foto-foto yang seolah-olah ini benar menyeramkan bagi nasabah yang belum paham. Ya. Jadi coba kalian gambar itu kalian screenshot,
lalu kalian scan di dalam Google, karena Google sudah menyediakan alat scan gambar. Coba kalian scan gambar yang kalian sudah screenshot, lalu kalian cari saja di Google, pasti akan ketemu itu gambarnya kemana. Makanya itu gambar itu adalah gambar bohongan. Gambar itu dimanfaatkan sama DC ya untuk nagih utang. Gunanya agar nasabahnya ini takut. Nah, kalau nasabah sudah takut, tentunya ini nasabah kalau nggak ngerti pasti akan membayarnya. Walaupun kalian di sini gue bukan untuk melarang kalian untuk nggak bayar ya, tapi di sini hanya untuk memberikan edukasinya bahwa gambar itu adalah gambar bohongan. Kalau orang nggak ngerti, tentunya mereka akan melakukan nekat bayar. Dia memaksakan bayar dalam kondisi ya nasabah ini tidak ada uang. Artinya seperti apa? Artinya ketika nasabah ini nggak ada uang, lalu dia nekat membayarnya. Banyak tuh di berita gara-gara pinjaman online, nasabah melakukan pencurian ataupun membobol sebuah brankas milik tempat dia bekerja. Itu banyak banget bro terjadi. Itu gara-gara orang yang nggak paham dan dia memaksakan untuk membayarnya. Itu makanya bagi teman-teman harus paham. Kalau kalian paham, kalian akan tahu menghadapinya seperti apa, mengatasinya seperti apa. Seperti itu ya bro. Jadi itu bagi teman-teman, kalau misalkan kalian mendapati sebuah pesan seperti ini yang dibuat oleh DC dari pinjaman online legal, kalian apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, ini menurut pendapat gue sendiri dan pengalaman gue sendiri, kalian jangan pernah membalesnya. Kalau kalian sudah mengerti tentang dunia pinjaman online, tentang DC lapangan datang ke rumah, kalian ya boleh argumentasi. Tapi bagi teman-teman yang baru terjun di dalam dunia pinjaman online, yang baru pengetahuan setengah-setengah ataupun belum paham sama sekali, lebih baik saran gue adalah kalian memblokir saja, memblokir, menghapus pesannya, memblokir dan menghapus pesannya. Bila perlu kalian adukan saja kepada OJK ataupun AFI, biar OJK ataupun AFI tahu kelakuan dari DC pinjaman online legal nagihnya seperti ini. Nagihnya membohongi nasabah, nagihnya mengibuli nasabah dan memberikan informasi palsu. Dan ini ya bisa menjadi sorotan kepada OJK-nya sendiri. Bagaimana untuk kedepannya ini DC-DC-nya ya bisa ditertibkan secara ya seperti ya standarnya dari DC gitu. Kalau mereka tidak memiliki standar penagihan, ini bagaimana bro? Legalitas dia yang sudah berizin itu bagaimana? Ini harus bisa dipertanyakan loh ya. Jadi seperti itu. Nah bagi teman-teman di sini gue berikan sedikit informasinya, edukasi dan juga pemahaman. Di sini gue akan bahas dua tentang DC-nya nagih via WA dan DC lapangan dari pinjaman online legal. Ketika kalian sudah memasuki jatuh tempo ataupun sudah lebih lewat dari jatuh tempo ataupun terlambat lama ataupun sudah galbay, ketika DC-nya masih nge-WA kalian, saran gue adalah kalian jangan pernah membalesnya, jangan pernah meladeni chat dia. Saran gue lebih baiknya kalian mendiamkan ataupun memblokirnya. Itu ya cara terbaiknya, memblokir. Ya, lebih baik diblokir saja lalu hapus pesannya. Yang kedua adalah di sini gue bukan untuk mengajarkan kalian kabur dari tanggung jawab, tapi di sini untuk tidak mengganggu aktivitas kalian, tidak terganggu pola pikir kalian, tidak terganggu mental kalian. Itu solusinya memblokirnya sekalian. Ya karena biasanya nagihnya sudah nggak sopan. Yang pertama menghitung sebuah gambar yang bohongan, menakut-nakuti nasabah, berkata kasar, ancaman. Kalau biasanya sudah seperti itu, ya tadi di awal gue sudah sampaikan harus lakukan seperti itu. Ya blokir pesannya, hapus, blokir, hapus, blokir. Walaupun dia memiliki 1000 nomor ataupun 2000 nomor melakukan penagihan via WA, lakukan juga blokir terus-terusan. Kalau DC-nya sudah kehabisan nomor, dia sudah tidak bisa nagih lagi bro. Itu bagi DC yang nagihnya via WA. Dan selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan DC-nya bener-bener datang. Nah ini poin penting yang harus kalian pahami. DC lapangan itu nagihnya sudah memiliki standar ataupun sudah memiliki SOP yang dibuat oleh satu OJK dan juga dari perusahaannya. Ya. Kalau dia sudah memiliki SOP ataupun aturan, tentunya DC ini
tidak akan melakukan pelanggaran ataupun yang melanggar aturan yang dibuat dari OJK ataupun dari perusahaannya. Karena apa? Kalau misalkan itu ketahuan dari perusahaannya ataupun ketahuan dari OJK, maka ini imbasnya DC-nya akan dipecat, bro. Hukumannya langsung dipecat itu. Nah, kalau DC-nya nagihnya ketika dia datang ke rumah Anda menagih perihal tagihan utang kalian dari pinjaman online legal lainnya, yang utama kalian harus melihat KTP dia, ID card dia, surat tugas dia, ya surat SPPJ dia ataupun sertifikat dari profesi dia, ya itu benar-benar pastikan itu apakah benar atau enggak gitu. Nama dia cocokkan semua. Kalau misalkan dia nggak punya itu kalian usir aja, bro. Usir. Kenapa gue bisa sampaikan seperti itu, usir? Karena mereka tidak punya hak untuk menagih utang perihal pinjaman online. Ya, mereka tidak ada hak. Dia harus memiliki surat ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti surat tugas, ya, ID card dia, ataupun sertifikat profesi penagihnya, ataupun dari SPPI-nya, itu harus ada, bro. Mereka nggak sembarangan semena-mena datang selonong boy datang ke rumah Anda untuk nagih utang. Kalau mereka itu nggak ada, kalian usir aja. Lalu bagaimana kalau misalkan dia ada, memiliki itu? Nah, di situ kalau misalkan dia sudah memiliki itu, kalau dia sopan, datangnya masih punya standar dalam penagihan utang pinjaman online, tentu kalian juga harus menanggapi dengan cara sopan juga. Ya, karena dia sudah datangnya sopan, kalian juga harus menanggapi dengan cara sopan. Ya kalau dia assalamualaikum, ya kalian jawab aja assalamualaikum, jangan sensi gitu kan. Nah terus lanjut lagi ya bro, kalau misalkan ya kalian kondisinya memang ada uang, lalu DC-nya nagihnya juga sopan, bagaimana kak itu? Ya kalau misalkan kalian gak ada uang, ya kalian sampaikan saja belum ada uang, ya belum ada uang, kalian sampaikan saja apa adanya. Dan jangan pernah memaksakan untuk membayar, apalagi membayar utang dengan cara meminjam di sebuah aplikasi lain lagi. Itu namanya gali lubang tutup lubang, itu jangan bro, itu gua nggak sarankan. Kalau misalkan kalian memang nggak ada uang sama sekali, uangnya ada tapi nggak cukup untuk bulan ke depan, tapi untuk bayar pinjol cukup, tapi untuk ke bulan depan nggak cukup, itu bagaimana? Jangan dibayar. Lebih baik kalian fokuskan saja untuk urusan sehari-hari kalian, seperti untuk berangkat kerja, anak sekolah, ataupun buat makan kalian selama sebulan ke depan, seperti itu. Kalau misalkan kalian sudah memiliki dana yang lebih ataupun cukup gitu ya, nggak mengganggu uang harian kalian, ya baru kalian bayar. Tapi kalau misalkan kalian sudah terlambat lama, gue sarankan untuk bernegosiasi untuk membayar pokoknya saja, agar kalian tidak terlalu rugi-rugi banget gitu. Karena kalau kalian sudah terlambat lama, tentunya ini yang memberatkan kalian untuk membayar adalah bunga ataupun dendanya. Ini yang memberatkan kalian. Makanya gue sarankan untuk membayar pokoknya saja. Untuk cara membayar pokoknya saja itu ada di video gue belakangannya. Kalian bisa scroll aja di video gue tuh ada, gue jelaskan juga. Nah itu dia, kalau misalkan DC-nya nagih utangnya ke rumah Anda nggak sopan, ada indikasi untuk memalukan kalian, ini kalian harus tegas juga. Jangan kebelingan-blinger ya. Kalau misalkan kayak gitu DC-nya udah mendingan usir aja, usir ya, karena sudah rusuh di rumah Anda ataupun sudah membuat gaduh di rumah Anda. Usir aja bro kalau kayak gitu. Dan jangan lupa direkam itu, biar itu adalah bisa menjadikan bukti kalian kalau misalkan kalian menuntut ataupun mengadukan di OJK ataupun di AFI ataupun dari perusahaannya. Tapi kalau kalian mengadukan di perusahaannya, ya udah banyak terjadi bro, itu nggak pernah direspon ya. Gue sering banget kayak gitu, bantuin member-member untuk ngaduin ke perusahaan pinjaman online yang dia pinjam itu, ya itu jawabannya ya ngalur ngidul ya. Makanya saran gua, solusi yang terbaik bagi teman-teman yang saat ini memang sudah nggak mampu bayar, solusi yang terbaik adalah satu, gua jawab dengan ringkas. Satu, kalian blokir semua DC yang nagih via WA. Yang kedua adalah kalian hadapi DC-nya, cukup mengatakan belum ada uang, harus konsisten itu.
ya mengatakan seperti itu, nggak ada uang, maupun dia datang sampai 1000 kali ke rumah Anda nagih, itu yang rugi DC-nya bro, bukan kalian. Ya makanya kalau DC datang rajin, nah ini siap-siap aja, DC sakit kepala bro. Kenapa sakit kepala? Karena setiap hari dia datang ke rumah nasabah itu tidak membuahkan hasil, dan dia sudah menghabiskan modal banyak untuk berkunjung ke rumah nasabah yang saat ini memang telat bayar ataupun ogah bayar. Nah itu dia. Nah kalau misalkan desanya ini terusan datang ke rumah tapi dia gagal menagih, hanya 1 nasabah ataupun 2 nasabah ataupun 3 nasabah, tentunya dia sudah kehabisan banyak waktu yang mereka sudah buang, dan dia akan berimbas, bisa-bisa akan dipecat bro kalau desanya ini tidak mencapai target. Coba kalian tanya kepada mantan DC, dan untuk itu gua sudah pernah publik videonya mengenai DC dari pinjaman online legal membocorkan poin penting. Coba kalian scroll, itu gua sudah jelaskan bro. Ya, jadi makanya bagi teman-teman yang saat ini memang belum paham, sudah melihat ini sudah paham, gua ucapin alhamdulillah banget bro, karena gua mau nih ya untuk masyarakat Indonesia harus paham dan mengerti tentang pinjaman online legal ataupun DC lapangan nagih utang ke rumah Anda. Ya, jadi ya seperti itu solusinya. Ya harus digalbay. Kalau memang kalian memang sudah nggak sanggup bayar, sudah uangnya pas-pasan, udah mendingan sudahlah, itu harus digalbay, stop. Artinya galbay ya gue bukan ngelarang kalian untuk nggak bayar, tapi untuk menstop untuk pembayaran. Kalian harus menstabilkan ekonomi kalian dulu. Kalau misalkan kalian sudah bener-bener ada uang nggak cukup, uang lebih, itu kalian bayar bro. Untuk bayarnya kalian hanya cukup bayar pokoknya saja bro, bayar pokoknya saja. Kalau kalian nggak bernegosiasi, ini kalian akan rugi banyak bro, rugi banyak karena kalian dibebani oleh bunga ataupun denda. Nah sebenarnya gue mau bahas lebih panjang lagi karena di sini takutnya kelamaan. Ya mungkin nanti ada sesi lain ataupun nanti ada video berikutnya yang gue sedang edit di belakang ini. Ada banyak banget yang akan gue publik di channel YouTube gue mengenai ya terutama di lapangan dan juga pinjaman online. Banyak banget ya. Mungkin itu saja videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.